bermain. Ini lagi-lagi tugas, sebenarnya bukan tugas kita sih. Kita juga ini buat diingetin juga sebagai orang tua yang namanya bermain itu alangkah baiknya kalau memang adalah gunanya. Seperti bergadang kan kata Roma Irama nggak apa-apa asal adalah gunanya, sama seperti bermain. Oh gitu. Karena ternyata berarti nggak usah bermain, anak kita ajarin begadang aja. ya bukan gitu Pak maksudnya. Karena banyak ternyata orang tua yang anaknya itu bermain tapi cuma sekedar dibiarkan. Kalau ditanya anaknya main apa? Tahu main apa tuh sama temennya di depan loh. Paling nanti maghrib baru dicari. Tapi apa yang dimainin sama anaknya kita nggak tahu nih. Nah makanya sekarang aku nanya nih sama Teteh juga. Ya. Ini Divo pada saat bermain itu dipikirin apa yang penting dia anteng. Kalau waktu usia perkembangan misalnya sampai batasan 2-3 tahun masih yang di rumah, yang kayak mainan yang motorik tangan, puzzle, yang bikin gambar. Tapi begitu udah 4 tahun kayak gini mulai tuh dibilang firefighter, yang mulai turun dari tiang. Terus mulai pakai kalau nggak sliding yang agak tinggi 3 tahap. Berarti yang lebih ada adrenalinnya ya? Ya, terus yang mulai yang pakai gelantungan dari ujung ke ujung tuh. Tapi flying fox yang mini gitu, yang cuma jatuhnya di busa, nggak di taman dari kebun ya, nggak di tempat tidur jatuhnya. Benar. Terus dia sukanya itu doang. Nah, tapi kayak misalnya main keluar sepeda itu pun hanya boleh di area klaster. Dengan pengawasan. Hal-hal misalnya mainan yang tetap ada pandangan dan memang untuk usianya. Kadang-kadang kalau misalnya dilepasin atau sama mbaknya atau sama susternya atau sama siapa ada yang main gadget atau main handphone, diajakin nonton. Nah, itu Itu dia. kan malah bukan diajakin untuk aktivitas gerak badan atau apa, tapi capek kali nganterin main kelilingnya. Udah duduk sini nih lihat di mainan handphone, mbaknya ngajak ngobrol deh. Nah makanya pengawasan itu harus langsung sama orang tua. Nah, itu satu pertanyaan juga nih, kalau misalkan kan kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri juga ada orang tua yang memang bisa meluangkan waktu untuk nemenin anaknya. Ada juga yang memang sibuk harus bekerja kedua orang tuanya. Nah biasanya kalau ke Mbak berdua deh, biasanya kalau kita sebagai orang tua gimana caranya supaya bisa mentransfer apa yang kita mau nih ke mbak-mbak yang nemenin. Ke Biasanya kan ya seperti pengasuhnya. kata Teh Firni tuh, karena si mbaknya udah capek, udahlah biar gampang aja udah kasih aja ini. Ini nonton nih dangdutan nih Dede, bagus nih Dede gitu. Mending nonton Iya, film benar. Aduh. Gimana tuh Mbak? Biasa kami komunikasi dengan baik kepada pendampingnya. Biasa kan yang mengajak untuk sekolah itu para suster atau neni kan namanya. Jadi kita mengajak mereka, makanya butuh pendamping ketika mereka bersekolah di tempat kami gitu. Jadi mengajak supaya ayo sus pegang anaknya seperti tadi bermain lamistik itu. Jadi diajak anaknya. Jadi benar-benar diajak. Jadi menstimulasi anak tersebut. Jadi di rumah gitu. pun dia bisa bareng Bisa sama bermain anaknya. bareng. Dan kami juga selalu belajar sambil bernyanyi. Banyak diselipin lagu-lagu. Jadi lagu-lagu itu juga kan kami suka kasih pulang supaya susnya juga belajar, ngajarin anaknya belajar untuk ya. bernyanyi seperti itu. Oke. Tapi dari 10 anak misalnya di kelas yang didampingi oleh orang tuanya berapa anak? Semua kami kelasnya Orang kelas tua atau pendamping. pengasuh? Maksudnya Pengasuh boleh. Yang didampingi oleh bener-bener orang tuanya ada berapa? 2 atau 3. 2 atau 3? 7? Jarang. 7 itu pasti sama pengasuhnya, suster atau mbak Iya, ya? karena jam kerja. Karena jam kecuali kerja. Sabtu atau Minggu. Oke. Tapi waktu di tahun Ninitan ya ada Parents Day. Jadi hari Kamis itu dia nggak boleh sama Pengasuhnya. nenek, harus orang tua. Tapi kalau memang orang tuanya nggak bisa boleh sama nenek. Tapi jadi harus ada keluarga keluarga ya, atau harus sama keluarga. tantenya gitu. Jadi Aku lebih baik syuting setelah nganter dan jemput anak sekolah. Nggak apa-apa karena emang itu tadi mungkin ya aku merit usia bukan ABG ya. Udah sangat-sangat. Jadi lebih baik aku sekarang kayak gini, dia dari mulai toddler, nursery, sekarang udah TKA nih. Antar jemput aku. Berarti memang udah komitmen pribadi. iya, Ini aku memang harus lebih anak baik langsung gitu sendiri ya. yang Makanya ngurus. memang kurang syuting stripping jadi belum langsung Demi anak ya, demi Nggak apa-apa anak lah, ya. gembala dulu. Itu justru bukan lebay, itu malah bagus. Emang bener, karena kondisi idealnya harusnya seperti itu. Karena khawatir. Makanya sekarang kita gini, kenapa kita lagi-lagi ya ngadain episode ini sekarang kita juga pengen ngasih tahu gimana sih kalau memang ternyata orang tua punya keterbatasan waktu untuk main di luar. Kita sekarang ingin, ini salah satu permainan yang bisa dimainin bareng-bareng, lagi duduk santai sore-sore di teras rumah. Ini namanya Pass the Beanbag. Nathan play. Di apa bahasa Indonesianya? Dioper kantong kacangnya ya. Kantong kacang, Kantong ya. kacang, the beanbag. Beanbag. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk melatih anak supaya tahu berbagi.
pertama. Sharing, ngajarin sharing. Iya. Terus menstimulasi anak untuk gerak cepat seperti apa sih, lambat seperti apa gitu. Nanti kan dia bilang ada faster, slower. Oke. Ayo, kita langsung mendemonstrasikan saja. Nathan, let's play. Kita tepuk tangan dulu ya. Harus gitu katanya. Kita harus tepuk tangan dulu. Dia udah mulai kok. Ayo Nathan. Oke, jadi gimana? Ya. Listen. Tepuk tangan. Diva, ayo. Clap your hands. Sini tuh. Tepuk tangan. Adik. Oh iya, oke. Anak lagi Cin. Tepuk tangan aja. Ini loh, give it to me. Nathan. Dek, mana 25.000 deh. Nathan. Balik lagi. Slower, ayo. Thank you. Nggak sama juga Cepat. Bapak lebih lebay. Lihat deh, di sini ada yang langsung ketawa dan tersenyum. Ya udah, nanti kita akan ngebahas lebih lanjut lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bahasa